Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar komputer dan software pada semester 2. Adapun tugas yang dibuat yaitu program dengan bahasa pemrograman C++. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Syarif Akmaluzen dengan nomor induk mahasiswa 120 250 117 dari kelas TPB 47 Prodi Teknik Lingkungan. Adapun hal-hal yang dibahas pada video ini, yang pertama ada latar belakang dari topik itu sendiri. Yang kedua, flowchart atau yang sering disebut juga sebagai diagram alir. Dan yang ketiga, demo dari program C++ itu sendiri. Langsung saja, yang pertama kita ke latar belakang topik yang pertama, yaitu dari mata kuliah kimia untuk mencari nilai mol. Dalam bidang kimia, ada beberapa satuan yang sering digunakan untuk menyatakan konsentrasi larutan atau banyaknya zat terlarut dalam sejumlah pelarut. Salah satunya yaitu mol. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu N sama dengan gram per mr. N sebagai mol suatu zat, gram adalah massa suatu zat, sedangkan mr massa molekul relatif suatu zat. Kita menuju ke flowchart dari program yang pertama, menentukan mol. Sini kita menggunakan integer Z. Ini ada string C, integer I, jum sama dengan 0. Adapun kita menggunakan real array. Ada N, M, dan juga R. Di sini ada output mol, kemudian banyak percobaan, diinputkan Z, output jenis variabel. Adapun ada 3 jenis variabelnya. Yang pertama N atau mol, yang kedua massa, yang ketiga mr atau massa molekul relatif. Adapun di sini kita menggunakan perulangan for. Ada 3. Yang pertama di sini outputnya inputkan nilai M. Jika kita memilih ini akan diminta untuk masukkan M, kemudian ada mr, maka jumnya adalah M dibagi mr, kemudian akan mengeluarkan output hasil. Pada yang kedua ataupun ketiga juga sama, akan tetapi yang membedakan pada hasilnya nanti. Yang pada percobaan kedua adalah N dikali mr, sedangkan pada yang ketiga M dibagi N. Kemudian kita menuju ke pemrograman C++-nya. Di sini ada include IOStream sebagai statement untuk input ataupun output. Di sini ada using namespace untuk mendeklarasikan compiler, integer main, integer Z, string C, integer I, jum. Cout-nya mol, banyak percobaannya. Kemudian jenis variabel ada N, M, dan mr. Kemudian diminta masukkan variabel. Kita menggunakan perulangan for. Apabila kita menggunakan percobaan N atau mol, maka nilai yang kita masukkan adalah pada M dan juga mr. Kemudian jika kita masukkan percobaan M, maka nilai yang diminta untuk dimasukkan adalah N dan mr.
Kemudian jika kita masukkan percobaan MR, maka nilai yang diminta adalah N dan M. Langsung saja kita run and compile. Kita masukkan berapa banyak percobaannya, kita masukkan 2. Kemudian kita memilih variabel mana yang akan kita cari. Kita masukkan misalkan N, yaitu mol. Kita masukkan nilainya 2, kemudian 3 misalnya. Pada percobaan 2 kita masukkan 6, kemudian MR-nya 3. Maka inilah hasil yang dihasilkan. Oke. Kemudian kita ke latar belakang pada topik yang kedua, yaitu pada mata kuliah matematika, dalam hal ini menjumlahkan matriks. Penjumlahan matriks adalah operasi penjumlahan dua matriks dengan menjumlahkan komponen-komponennya yang seletak. Dua matriks dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks hasil penjumlahan juga akan memiliki ordo yang sama. Berikut ini adalah contoh dari penjumlahan dari matriks itu sendiri. Kita menuju ke flowchart-nya. Sini kita menggunakan integer I, J, A, dan B. Dengan menggunakan integer array M1, M2, kemudian juga ada jumlah. Outputnya, masukkan jumlah baris matriks, kemudian dimasukkan. Kemudian ada masukkan jumlah kolom matriks, diinputkan juga. Di sini kita menggunakan perulangan for. Pada M1, begitu juga pada M2. Kemudian sini kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan dari M1 dan juga M2. M1 ditambah M2 sama dengan outputnya adalah jumlah dari keduanya. Kita ke programnya. Di sini include isostream, yaitu seperti yang pertama adalah statement baik untuk input maupun output. Kemudian using namespace adalah untuk deklarasi pada compiler. Integer main ini adalah matematika untuk penjumlahan matriks. Integernya yang kita gunakan I, J, A, serta B. Ada M1, M2, dan juga jumlah. Di sini cout-nya masukkan jumlah baris matriks. Kemudian ada cout kembali, masukkan jumlah kolom matriks. Kemudian masukkan nilai pada matriks 1. Kita menggunakan perulangan for. Pada M2 juga masukkan nilai pada matriks 2. Kemudian setelah mengisi nilai pada matriks 1 dan juga matriks 2, di sini akan menunjukkan hasil dari penjumlahan keduanya. Coba kita run and compile. Masukkan jumlah baris matriks, misalkan 3. Kolomnya 2. Masukkan nilai matriks 1. Masukkan 3, 2, 2. 4, 5. Kemudian pada matriks 2, 3, 3, 2, 2, 5, 6. Kemudian inilah hasil dari penjumlahan matriks itu sendiri. Baris pertama 6, 5, kemudian 4, 6, 9, 1, 1.
Demikian video untuk memenuhi tugas pengantar komputer dan software pada semester 2, membuat program dengan bahasa pemrograman C++ tentunya untuk menggantikan ujian akhir semester pada semester ini. Saya Syarif Akmaluzen. Terima kasih. Silakan like video ini jika Anda suka, share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.